Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 216. Zayan semakin meremas kedua tangannya. Tempat orang bebas melakukan maksiat. Aku dijebak oleh peneror itu. Aku tidak ingat apapun selain membayangkan kamu yang kenyataannya sosok itu adalah wanita asing yang menggodaku. Aku tidak tahu apa aku melakukan dengannya atau tidak. Aku dikurung di sana, aku kehilangan akal saat para wanita itu mendekatiku. Dan, Allah, apa yang telah aku lakukan? Allah, maafkan aku. Allah. Zayan menutup matanya dengan kedua tangannya lalu menangis. Dia berusaha berdiri, mendekati istrinya yang membelakanginya. Terlihat dari pantulan cermin wajah istrinya pucat pasi, dia begitu terkejut. Sayang, maafkan aku. Tolong jangan pergi, kamu satu-satunya yang aku punya di dunia ini. Kedua orang tuaku telah pergi, kamu pun jangan ikut pergi dariku. Zayan memeluk erat pinggang istrinya dari belakang, menjatuhkan kepalanya di leher jenjangnya. Maaf membuatmu terluka. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Mas bohongkan. Lirih Maryam mencoba untuk tegar. Suaminya berzina dengan wanita lain. Tidak mungkin kan? Aku emang pergi ke tempat maksiat itu, Maryam. Aku dijebak bersama dengan Ustadz Ikram, Gus Hilmi dan Kang Abdul. Mereka juga tidak mengingat apapun. Sadar-sadar kami berada di kamar penuh dengan kekacauan. Maryam menggigit bibirnya, dia berbalik dengan wajah yang masih sama. Berarti masih ada kemungkinan kan Mas tidak berzina dengan wanita di sana. Maryam mencoba untuk berpikir positif. Zayan adalah suaminya, dia harus percaya jika suaminya tidak mungkin melakukan tindakan keji itu. Masih ada kemungkinan dan aku mencoba untuk percaya pada Mas. Sayang kamu. Zayan terkejut, dia tidak menyangka reaksi istrinya akan seperti ini. Dia kira istrinya akan menuduhnya atau menghajarnya dan mungkin pergi dari kehidupannya. Tapi ini sungguh di luar dugaannya. Peneror itu menjebak Mas, temukan dia lalu berikan aku kepastian jika Mas melakukan atau tidak. Aku akan terima apa yang terjadi. Mencoba untuk tersenyum pada suaminya. Apapun itu, Allah tahu mana yang terbaik untuk kelangsungan pernikahan kita. Sekarang mandilah agar tubuh Mas dan pikirkan Mas menjadi segar. Maryam mendorong tubuh suaminya ke dalam kamar mandi lalu menutup pintunya. Setelah itu dia menangis sambil mendekap mulutnya kuat-kuat. Suaminya pergi ke tempat maksiat. Beberapa wanita penggoda ada di dalam satu ruangan dengan suaminya yang sudah kehilangan akal. Mana mungkin tidak terjadi apapun. Setan menghasut di sana. Zayan memandang nanar pintu kamar mandinya yang tertutup. Dia mendengar tangisan istrinya. Walaupun samar tapi telinganya sensitif terhadap suara. Zayan, sialan. Suami tidak berguna. Kamu hanya berbicara omong kosong. Tidak akan menyakiti perasaan istrimu, nyatanya kamu sama seperti papamu. Kamu gagal, Zayan. Kamu gagal. Bukan hanya itu saja, tubuhmu kotor oleh wanita lain yang tidak seharusnya kamu sentuh. Penzina menjijikan. Tak seharusnya kamu memiliki istri seperti Maryam. Bodoh kamu, Zayan. Sialan kamu, Zayan. Prang. Cermin kamar mandi hancur oleh tangan pria itu. Darah keluar dari tangan kanannya. Tidak ada reaksi kesakitan apapun selain rasa sakit di hatinya yang sungguh menyiksa. Air shower mengguyur seluruh tubuh Zayan yang kini masih memakai pakaiannya. Dia menunduk, menatap air yang bercampur menjadi darah dari tangannya. Kamu pantas tidak bahagia, Zayan. Pria menjijikan sepertimu tidak akan bertahan lama berada di sisi perempuan sebaik Maryam. Tapi aku ingin terus memilikinya. Aku ingin menciptakan keluarga yang bahagia bersama dengannya.
Allah tolong jangan pisahkan kami. Zayan menangis sejadi-jadinya. Meringkuk di sisi ruangan kamar mandi dengan rasa sesal di hatinya. Zayan benar-benar hancur sekarang. Harapannya kini telah redup, menciptakan keluarga yang bahagia mustahil dia lakukan. Setelah apa yang terjadi, keluarga bahagia. Hahaha, impiannya sepertinya akan sirna. Wanita mana yang tidak terluka saat mengetahui suami mereka ternyata pergi ke klub malam, bahkan mereka terjebak dalam satu ruangan dengan banyak wanita penggoda. Mustahil tidak tergoda jika akal mereka hilang saat itu. Rasa sakit sebagai istri harus mereka terima. Jujur adalah sesuatu yang perlu keberanian. Kejujuran akan membuat hati lega, namun orang yang mendengar kenyataan pasti terluka. Walaupun memang harus seperti itu, Hilmi memilih jujur. Dia akan menjelaskan sedetail mungkin apa yang telah menimpanya tadi malam. Hilmi menatap dalam Wardah yang tengah mengancingi baju atasnya dan memasangkan peci di kepalanya. Sekarang pergi ngajar para santri, Abi. Aku hari ini akan pergi berkebun di belakang. Dalam karena kata Mbak Siti sayur-sayuran di sana sudah siap untuk kita petik. Abi akan menjelaskan semua yang terjadi tadi malam. Bisa Umi dengarkan sampai Abi selesai. Perempuan bercadar merah muda itu mengerjap lalu tersenyum. Tapi Abi, walaupun belum siap gak papa kok, aku akan menunggu nanti. Mungkin Abi tadi malam gak pulang. Sama Kang Abdul ada kepentingan di luar yang tidak perlu aku ketahui. Tidak Umi, Umi harus tahu semuanya. Kita sudah berjanji harus saling terbuka apapun yang terjadi. Perasaan Wardah tidak nyaman. Namun dia mencoba untuk menepisnya. Baiklah, katakan jika Abi ingin katakan sekarang. Pria yang sudah menginjak kepala 3 itu menatap putrinya yang tengah menulis. Unaya sayang, bisa pergi keluar sebentar. Abi mau bicara sama Umi berdua. Anak perempuan itu mengangguk lalu pergi dengan buku dalam dekapannya sambil memakan permen tanpa banyak bicara. Jadi, Wardah menatap suaminya yang masih berjongkok di lantai, menghadap ke arahnya yang duduk di atas kasur sambil mengelus perutnya yang sedikit berbuncit. Sekali lagi Abi minta ketika bicara Umi jangan menyela. Bisa. Wardah mengangguk. Menyela perkataan suami sendiri tindakan yang tidak sopan. Mana mungkin aku berani melakukan pada Abi. Hilmi kembali mengelus perut istrinya. Peneror itu mengirimkan pesan tadi sore pada Abi. Ternyata bukan hanya pada Abi saya. Ikram, Kang Abdul, dan Zayan pun juga dapat pesan yang sama, menyuruh kita ke lokasi yang dia berikan. Wardah terlihat terkejut, dia menunggu suaminya melanjutkan perkataannya. Menatap tangannya yang digenggam dengan hangat oleh suaminya dan beberapa kali dia memberikan kecupan di sana. Pria itu menjebak kita berempat. Kita dibawa masuk ke klub malam dalam keadaan tak sadarkan diri. Klub itu kata Zayan adalah tempat orang-orang bebas melakukan maksiat. Banyak alkohol dan para wanita penghibur di sana. Abi dan yang lain dibawa masuk ke sebuah kamar yang luas. Kami dibiarkan pingsan selama beberapa jam di sana. Setelah sadar, kami tahu-tahu ada di kamar itu yang penuh dengan minuman haram di atas meja. Mardah semakin menggigit bibirnya. Dia masih diam, saat cadar yang dia kenakan mulai dibuka oleh suaminya. Terlihat air mata di pipinya yang sejak tadi mengalir dihapus oleh jari suaminya. Kami sadar hanya sesaat, orang misterius membawa sekitar 4 wanita ke kamar yang kita tempat. Saat itu Abi mencoba untuk melarikan diri tapi tidak mampu. Akal Abi hilang. Umi, sepertinya peneror itu menyuntikkan kami sesuatu yang ada obat perangsangnya. Para wanita itu mendekat kami. Dan Abi tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Abi lupa Umi,
Sekuat apapun Abi mencoba mengingatnya. Demi Allah tidak sedikit pun Abi berniat mengkhianati cinta kita. Tapi kejadian itu tidak bisa Abi tepis, semuanya terjadi. Kini Abi tidak tahu harus apa. Sungguh Abi berdosa Umi. Suamimu ini kotor, dosanya semakin membesar. Kata maaf pun tidak akan membuat luka yang Abi ciptakan di hati Umi sembuh. Umi berhak pergi setelah apa yang terjadi pada Abi. Abi ikhlas, sebab mempertahankan sesuatu yang telah hancur percuma jika hati telah rusak, semuanya tidak akan bisa kembali utuh lagi. Hilmi menjatuhkan kepalanya di paha istrinya lalu menangis. Sungguh Abi ikhlas jika Umi pergi setelah apa yang Abi lakukan. Maaf membuat hati Umi terluka. Kali ini luka yang Abi berikan pasti sangat menyakitkan. Hilmi tidak mampu menatap wajah istrinya sebab kecewalah yang harus dia lihat. Dia benar-benar telah gagal. Almarhum uminya di atas sana pasti juga kecewa padanya. Jika Abi memilih, lebih baik Abi dipukuli oleh puluhan orang daripada harus menerima semua ini. Sekarang Umi bisa berbicara, apapun jawabannya Abi akan terima. Wardah menatap kepala suaminya yang masih tenggelam di perutnya. Dia tidak tahu harus apa, selain mengelus kepala suaminya. Aku tidak bisa memutuskan apapun Abi. Kenyataan ini membuatku terluka. Tapi menangis tidak bisa menyelesaikan semuanya. Wardah menghela napas panjang lalu melanjutkan perkataannya. Memang mustahil Abi berzina dengan wanita lain sebab aku tahu Abi seperti apa, tapi jika kehilangan akal aku tidak tahu harus apa. Aku perlu kepastian Abi melakukannya atau tidak, apalagi Abi ragu akan hati Abi sendiri. Temukan jawabannya lalu kembali padaku. Lagi dengan hati yang sudah yakin. Jika Abi benar-benar melakukannya, apa Umi akan pergi? Wardah hanya diam, menatap wajah tampan suaminya yang sudah sangat lama berumah tangga dengannya. Bukan hanya 5 tahun tapi lebih dari sekedar angka itu, mereka sudah lama menjalani pernikahan ini. Temukan jawabannya lalu kembali, itu yang aku mau. Apapun hasilnya aku akan ikhlas. Hilmi menggigit bibirnya lalu memeluk erat tubuh sang istri. Maaf. Sungguh maafkan Abi, Umi. Abi akan kembali dengan jawaban yang kamu inginkan. Apapun hasilnya Abi akan terima. Tolong balas pelukan Abi mohon. Wardah akhirnya membalas pelukan suaminya, kedua matanya terpejam saat kecupan. Hangat di keningnya dapat dia rasakan, turun ke perutnya dan dia merasakan elusan yang menenangkan. Jangan membuat Umi repot ya sayang. Baik-baik di sana, Abi akan pergi mencari jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menatap pria berjubah putih itu yang pergi dari kamar mereka. Abi tunggu. Langkah kaki Hilmi berhenti di depan pintu, tanpa berbalik dia menunggu istrinya berbicara kembali. Jika Abi memang benar melakukannya, bawa wanita itu ke hadapanku, setelah itu nikahi dia. Sedangkan aku akan pergi membawa Unaya pulang ke rumah kedua orang tuaku. Itu keputusan terbaik. Deh. Tangan Hilmi terkepal kuat pada pegangan pintu, bersamamu dengan itu kedua kakinya lemas mendengarnya. Aku tidak akan percaya apapun yang orang bicarakan, aku percaya padamu Abi. Jadi, cepatlah temukan jawabannya. Hilmi pergi dengan rasa yang tidak bisa dia deskripsikan. Hatinya hancur, dia kini seperti berada di bawah jembatan yang akan runtuh kapan saja, di bawahnya ada jurang yang siap menghancurkan sesuatu yang selama ini dia pertahankan. Hanya dengan kejadian satu malam mampu membuat dunianya hancur. Allah, aku mohon, kali ini tolong berikan aku jawaban sesuai dengan keinginanku. Aku harap aku tidak melakukan tindakan keji itu. Tapi aku hanya manusia biasa yang tidak luput
Dari dosa, tolong ampuni kesalahanku ya Allah. Berita terkini. Zayan Atarayan Mahathir, pemilik sah perusahaan Mahathir Group yang beberapa hari lalu telah mengejutkan publik jika dia ternyata mempunyai adik kembar. Kini dia mengejutkan publik kembali dengan foto tak senonohnya yang menunjukkan sifat aslinya yang sebenarnya, kini tersebar di sosial media. Anak dari keturunan Mahathir itu tidak sebaik yang publik kira. Dia pergi ke klub malam, melakukan hubungan satu malam dengan wanita lain padahal baru beberapa hari menikah. Diduga wanita itu selingkuhannya. Orang-orang kini mencelanya, betapa menjijikannya dia yang munafik. Dan kini orang-orang juga ikut prihatin pada Maryam selaku korban kemunafikan dari Zayan. Tring. Berita terkini. Keluarga Al-Husain yang di mata publik adalah keluarga yang baik-baik, ternyata inilah sifat aslinya. Hilmi Atala Al-Husain dan Ikram Fahiri Al-Husain, mereka berdua terlihat masuk pergi ke klub malam. Bahkan mereka berzina di tempat itu dengan para wanita di sana. Isen foto. Buktinya telah jelas. Mereka munafik, pura-pura menjadi dua lelaki pria paham agama ternyata bejat. Komentar sosial media. User 4759 ini beneran guys, Ustadz Ikram sama Gus Hilmi bukan editan. Terlihat jelas banyak alkohol di atas meja, mereka duduk di sana bersama dengan Zayan dan satu pria yang seperti bernama Abdul. Foto mereka pernah viralkan tahun lalu karena mereka dianggap sosok pahlawan, ternyata aslinya parah banget. Kepolu 235, ternyata kelakuannya bejat juga nih orang-orang munafik yang bersembunyi di pesantren Ar-Rahman. Tahu gini gue godain aja, mungkin salah satu dari mereka ada yang tertarik sama gue. Gue ikhlas dibayar gratis, orang mereka tampan, hahaha. Fansnya Ustaz Ikram, ini postingan gak bener. Semua pasti editan. Fitnah ini. Ustadz Ikram sama Gus Hilmi, Kang Abdul sama Zayan tidak mungkin melakukan hal kayak gitu. Aku salah satu santri di sana dan tahu sifat mereka. Mereka itu sangat baik. Nadia cantik satu, fansnya Ustaz Ikram, jangan sok bela-belain mereka. Lo mendingan belajar yang rajin biar gak kayak guru-guru lo yang munafik itu. Zayan juga alumni di sana kan, dia santri yang gagal. Lo jangan gagal jadi santri, tapi kayaknya akan gagal deh, orang gurunya semua munafik gitu, hahaha. Sekarang aja lo bawa HP ke pesantren padahal santri lo gak punya nama, kita harus demo. Pesantren Ar-Rahman harus kita hancurkan. Apa-apaan tuh pesantren, kalau Gusnya dan ustadznya aja munafik. Melakukan tindakan tak senonoh. Para santri akan diajarkan aliran sesat di sana. Gue tim keras harus tutup pesantren Ar-Rahman. Fandi 3848, ayo kita semua datang tutup pesantren itu. Penjarakan mereka berempat kalau bisa. Itulah manusia, mereka selalu mencari kesalahan orang-orang, sekecil apapun itu. Jika ada yang salah mereka akan menyerangnya, tidak peduli itu semua benar atau tidak. Walaupun hanya satu kesalahan, sampai melupakan beribu-ribu kebaikan yang telah mereka berempat lakukan selama ini. Ikram dan Hilmi adalah keturunan Al-Husain, semua orang di kota ini mengenal mereka yang selalu melakukan dakwah di berbagai majelis. Mereka baik di mata semua orang, tapi kini sebaliknya. Orang mencela mereka hanya karena satu foto, padahal foto tersebut belum tentu menjelaskan semua yang sebenarnya terjadi tadi malam di tempat haram itu. Keempat orang terdiam di satu ruangan yang di atas meja terdapat komputer. Mata mereka tertuju ke sana di mana Kang Abdul tengah berusaha menghapus postingan yang tengah menjadi trending utama di sosial media, membicarakan keburukan mereka berempat. Walaupun saya menghapus postingan mereka, tapi semakin banyak pula postingan baru yang bermunculan membicarakan keburukan dan mengunggah foto kita.
1. Postingan saya hapus, keluar lagi 5 postingan. Terus seperti itu. Kang Abdul angkat tangan lalu mengusap wajahnya. Baru kali ini dia frustasi ini, apalagi mengingat mata istrinya yang penuh kekecewaan padanya. Dia tidak bisa tidur jika masalah ini belum selesai walaupun tubuhnya menyuruhnya istirahat sekalipun. Saya akan pergi keluar dulu untuk meminta bantuan pada teman sesama hacker saya untuk memblokir semua unggahan yang menjelek-jelek kita. Kang Abdul berdiri lalu pergi dengan laptopnya. Tersisa 3 orang di ruang tamu yang berada di dalam. Kenapa mereka selalu berdiskusi di tempat ini? Tentu saja dalam adalah tempat yang menenangkan untuk mereka. Apalagi dari jendela ada angin yang menyejukkan membuat hati mereka yang marah seketika sedikit tenang. Jujur saja mereka membaca komentar orang-orang yang menjelekan mereka, berbagai umpatan, hinaan, bahkan katanya pesantren Ar-Rahman harus ditutup mereka baca. Masih tidak ada satupun dari kalian yang ingat tentang kejadian tadi malam. Hilmi angkat suara, menatap adiknya yang melamun, dan Zayan yang terus meremas rambutnya terlihat begitu frustasi. Tenangkan diri kalian, saya yakin kita tidak mungkin melakukannya. Hati saya mengatakan tidak, bukankah kalian juga merasakan hal yang sama? Saat terbangun pakaian kita masih lengkap, di tubuh kita pun tidak ada bekas apapun. Tapi bagaimana dengan noda lipstik di kerah baju Ikram, Bang? Ikram menatap penuh luka pada abangnya. Ikram takut wanita itu benar-benar Ikram sentuh saat Ikram kehilangan akal. Walaupun tak sepenuhnya tetap saja dosa karena menyentuh orang yang tidak berhak. Kita sentuh selain istri kita. Hilmi mengusap pundak adiknya untuk menguatkan. Sudah salat duha. Ikram mengangguk. Hati Ikram tenang setelah sholat duha tapi sekarang kembali cemas. Ikram bukannya takut pada media yang menjelek-jelekan kita, tapi Ikram takut Yulia pergi dalam kehidupan Ikram. Istighfar Ram, kamu harus tenang. Hilmi beralih menatap Zayan. Zayan katanya kamu mempunyai kenalan di tempat maksiat itu, bisa hubungi dia lalu ambil CCTV di sana. Pasti kejadian yang terjadi terekam selama kita ada di kamar itu.